silakan bergabung kembali kita. Kemana Bu Nurul? Orang-orang ini Bu Nurul. No, Bu Nurul, Bu Yeti. Muncul. Pak Muslim. Hadir Bu. Bu Is, Bu Maria. Ulfa, Pak Saiful Anam kemana ini Pak Saiful Anam? Kunjung. Ada Pak Saiful Anam. Pak Saiful belum ya Bu Mila? Ada Bu Mila? Pak Saiful sudah, Bu Mila, Pak Hari. Ini Bu Wiwin kemana ini Bu Wiwin? Coba Bu Wiwin dihubungi karena tidak masuk ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai kembali pertemuan pada siang hari ini. Pak Kusno sampun rawuh, Pak Kusno. Pak Muslim bagaimana Pak Muslim? Kok nyonggo tangan Pak? Itu Bu Wiwin sudah masuk. Oh, Bu Wiwin sudah masuk. Saya deg-degan nungguin Bu Wiwin tadi. Monggo Pak Muslim. Boleh dipresentasikan hasil karyanya. Enggak karu-karuan. Masuk lagi saya Bu. Saya kan belum. Kemarin katanya kurang waktunya presentasi. Oh, gitu. Oke. Wah, itu yang lain dulu saya tak sholat dulu Bu. Ini masanya sholat di saya sekolahan. Tidak apa-apa ya? Oke. 15 menit. Dan saya tidak tenang nih Bu. Nanti semuanya tak doakan nih. Amin. Bentar ya. Oke, monggo Pak Saiful dulu aja, Pak Saiful. Tadi kan Pak Saiful yang Pak Saiful wis ya. Monggo Pak Saiful boleh. Kalau jenengan jadi Apa Bu Yeti? Ya Bu. Pak Saiful sampun. Apa Bu Yeti dulu? Bu Yeti dulu. Tapi kalau bulan 6 Saiful dulu, Bu. Oh siap. Siap. Ternyata penggemar Pak Saiful banyak. Monggo Pak Saiful dulu. Siap. Sebentar, Nak. Media sosial, itu saya sarankan Bapak Ibu. Habis ini ya tunggu dulu. Rendahnya kemampuan siswa dapat memahami Orang tuanya itu bukan sampun Pak, sampun muncul. dalam kelompok. Student center learning. Tadi tidak bisa. Sepeda kuno. Kalau di Malang Ya apa itu? Ya Pak, kolomnya Pak Saiful. Nah, Apa Bu? bentar Bu. Seperti ini Bu. Oke Pak, nggak apa-apa. Ya.
Sudah Bu ya? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, masalah dalam pembelajaran, rendahnya minat baca peserta didik kelas 10 TKJ terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, penyebab masalah, cara mengajar guru yang monoton dan kurang variatif. 2. Guru kurang memiliki strategi dalam membimbing siswa pada minat baca mata pelajaran PKN. 3. Pembelajaran guru masih bersifat monoton, belum ada upaya inovatif untuk meningkatkan minat baca siswa. Guru perlu meningkatkan kemampuan pedagogiknya agar dapat berinovasi dalam pembelajaran membaca. Guru belum menerapkan pembiasaan membaca setiap mengawali pembelajaran dengan gerakan 5-10 menit membaca buku. 6. Guru perlu pemantauan intensif dari seluruh guru terkait kegiatan membaca siswa. 7. Persoalan minat baca siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa, melainkan tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Kategorisasi masalah, rendahnya minat baca peserta didik kelas 10 TKJ terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Guru belum maksimal dalam pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif. Guru belum menerapkan pembiasaan membaca setiap mengawali pembelajaran atau dengan gerakan 5-10 menit membaca buku. Kategorisasi masalah, materi, media, metode atau strategi. Alternatif solusi, kajian literatur Asyatun H 2022 meningkatkan minat baca dan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris pada peserta didik kelas 10 melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan pendidikan profesi guru. Menurut analisa penulis, rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas rendah khususnya di SMA Quran Insan Pratama disebabkan oleh masih terbatasnya penggunaan model pembelajaran membaca yang diterapkan serta masih miskinnya pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Pada umumnya, guru masih menerapkan metode konvensional yang bersifat teacher centered, di mana proses pembelajaran mengajar teacher center, di mana proses belajar mengajar berpusat pada guru dengan penekanan pada peliputan dan penyebaran materi. Sementara peserta didik cenderung kurang aktif sehingga mereka cepat merasa jenuh untuk mengikuti pembelajaran yang berujung pada kurang memuaskannya hasil belajar mereka. Rendahnya kemampuan membaca dan berbicara pada peserta didik kelas 10 juga disebabkan oleh kurangnya minat baca mereka. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris kunjungan peserta didik dan rendahnya budaya baca ke perpustakaan. Pada saat senggang mereka lebih senang untuk melakukan permainan-permainan lain daripada membaca buku. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan berupa rendahnya kemampuan membaca dan berbicara peserta didik kelas 10 ini dapat diupayakan dengan mengubah model pembelajaran dari yang bersifat teacher center menjadi bersifat student center. Diharapkan peserta didik lebih banyak dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menuju pembelajaran yang bersifat student center, peran media pembelajaran akan sangat diperlukan sebagai jembatan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sumber belajar, dan media pembelajaran yang layak dicoba sebagai alternatif dalam memenuhi tuntutan perubahan
pembelajaran dari yang bersifat teacher center menjadi bersifat student center. Ini adalah PBL atau problem based learning. Ini jurnal Kompas. Hasil dari kegiatan belajar dengan model based learning adalah adanya peningkatan minat baca siswa. Guru menerapkan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran tata hidang dengan menerapkan media berupa video. Tata cara pelaksanaan melakukan American Service dan Russian Service. Peserta didik diminta untuk menganalisa prosedur dalam melakukan American Service dan Russian Service, serta mampu memaparkan perbedaan dan kewajiban pelayanan tersebut. Tahap evaluasi yang dilakukan oleh guru diperoleh dan data siswa mengalami peningkatan belajar dalam kegiatan literasi karena materi pelajaran tidak disampaikan terlebih dahulu oleh guru, sehingga siswa melakukan literasi, dan kegiatan ini mendorong siswa untuk menggali lebih dalam tentang materi yang disampaikan melalui permasalahan yang diberikan oleh guru dengan kegiatan membaca. Wawancara dengan kepala sekolah. Narasumber Samaudi SH, umur 61 tahun, waktu Jumat 27 Oktober 2023. Satu, guru perlu meningkatkan kemampuan pedagogiknya agar dapat berinovasi dalam pembelajaran membaca. Dua, perlu adanya pembiasaan setiap mengawali pembelajaran dengan gerakan 5-10 menit membaca buku. Perlu pemantauan intensif dari seluruh guru terkait kegiatan membaca siswa. Persoalan minat baca siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa, melainkan tanggung jawab semua guru. Kelebihan meningkatkan aktivitas belajar peserta didik bukan hanya sekedar menghafal, namun lebih pada proses berpikir kritis dan ilmiah melalui pemecahan masalah sehari-hari. Dua, menumbuhkan kemandirian peserta didik untuk memahami berbagai masalah nyata dan alternatif pemecahannya. Tiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi melalui kegiatan kelompok dan presentasi. Empat, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik karena berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Lima, melatih kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi sendiri proses dan hasil belajarnya. Enam, pembelajaran lebih bermakna untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 7, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik, kemampuan peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata. Mendorong dan membimbing peserta didik untuk mampu berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah problem solving. Kelemahan, sulitnya menemukan solusi pemecahan masalah ketika peserta didik tidak memiliki minat dan kepercayaan diri, sehingga peserta didik menjadi enggan dan untuk mencoba. Siswa yang terbiasa mendapatkan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. Jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan masalahnya. Tanpa adanya pemahaman siswa terhadap mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Mitigasi solusi, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru selalu memotivasi siswa sehingga percaya diri. Mungkin ini presentasi dari saya, mohon bimbingannya sehingga tugas saya ini menjadi lebih sempurna.
Baik, terima kasih Pak Saiful. Iya, Bu. Pak Kusno sampun rawuh. Sudah tadi. Monggo Pak Kusno. Monggo arahan dari Pak Kusno dulu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf ini tadi karena pas full, jadi saya nggak tega untuk meninggalkan anak-anak. Nggih, Karena ada mboten proyek, napa-napa, Pak. Nggih. ya, ada proyek apa namanya P5 ini yang harus kami dampingi sehingga ya agak sampai siang ini. Oke, Bapak Saiful, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil ya apa namanya temuannya dalam mengeksplor ya kaitannya dengan teknologi yang ada di sekolah Bapak. Bapak ini mengajar kelas berapa di SMK? Kelas 10, Pak. Kelas 10 ya. Di TKR ya Pak ya? TKR sama TKJ. Di sini saya ngambil kelas TKJ, Pak. Oh iya, TKR atau TKJ-nya ya. Oke. Kami melihat ya tadi sudah secara umum ini sudah benar ya, sudah baik dalam arti memang mulai dari apa yang menjadi permasalahan di sekolah Bapak, kemudian sampai pada solusinya. Hanya mungkin saya memberikan sedikit penegasan saja Pak terkait dengan itu. Yang pertama mungkin ya perlu adanya pembimbingan atau bimbingan dari para apa namanya ini. Ya, di dalam proses pembelajaran mungkin ini yang diperlukan oleh anak-anak adalah memberikan bimbingan ya kepada anak-anak secara intensif agar supaya nanti anak-anak ini bisa mendapatkan layanan yang maksimal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan terkait dengan proses pembelajaran yang dulunya berpusat pada siswa ini memang harus dihindari Pak ya. Jadi sekarang ini mestinya yang proses pembelajaran yang berpusat pada guru ini harus dihindari dan sekarang harus berubah kepada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Makanya yang dulu teacher sentris sekarang harus pada siswa sentris. Ini memang harus dibiasakan Pak ya di setiap sekolah. Saya kira itu perlu dilakukan. Kalau saya melihat di sini ya sudah mulai meninggalkan yang dulunya berpusat pada guru, sekarang saya alihkan berpusat kepada siswa dengan harapan nanti anak-anak lebih aktif, lebih produktif dan lebih juga bisa apa namanya berkualitas ya di dalam memperoleh pelajaran. Kemudian yang berikutnya juga perlu adanya penyiapan media pembelajaran yang menarik dan interaktif ya Pak. Jadi ini juga diperlukan karena bagaimanapun sekarang ini kalau hanya modelnya ceramah itu kayaknya sudah kurang pas. Jadi perlu ada media. Memang ada kendala-kendala yang biasanya di lapangan itu terkait dengan IT ya. IT memang harus memadai, tapi walaupun demikian Bapak Ibu guru saya kira tidak tidak kesulitan ya untuk mencari solusi terkait dengan IT karena sekarang ini sudah paling tidak kita harus agak amal sedikit mungkin ya pada anak-anak mungkin alternatifnya ya kalau misalnya anak-anak nggak punya ini kita harus amal untuk tethering lah kalau tidak dengan anak-anak gitu. Biasanya gitu kalau memang di sekolah-sekolah yang kadang-kadang tidak ada IT-nya, kelas itu kami kadang-kadang juga anak-anak kadang nggak bisa paketan dan sebagainya ya kita amalkan saja punya kita itu data-data kita kepada anak-anak ya paling tidak membantu anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian ya terkait dengan penguasaan pedagogik tadi juga sudah disampaikan memang diperlukan. Kemudian juga tentang motivasi gitu ya. Jadi motivasi bagi anak-anak juga sangat diperlukan karena bagaimanapun anak-anak ini kan masih dalam proses perkembangan. Kalau kita nggak beri motivasi, nggak kita beri penguatan dan bimbingan, saya kira anak-anak juga tidak akan bergairah di dalam belajar. Jadi untuk membangkitkan gairah belajar bagi anak-anak ini memang sangat diperlukan oleh Bapak Ibu guru agar supaya nanti anak-anak ini bisa ya maksimal di dalam memperoleh pelajaran. Ya barangkali untuk saya kira itu dulu Bu yang bisa kami sampaikan ini karena juga sambil
Ya, terima kasih Pak. Pengajar, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Maaf. Matur nuwun Pak Kusno. Baik Pak Saiful. Ini sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya saya tuh mengapresiasi sekali Pak Saiful sudah ada perubahan sekarang. Yang tadi ceritanya di sekolah itu biasanya gampang marah, gampang mukul, sekarang kan sudah ada perubahan. Bahwa anak-anak harus melakukan pendekatan khusus kepada anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka itu dengan cara pendekatan khusus, dengan cara bagaimana cara kita menciptakan bahwasanya PPKN itu mata pelajaran yang bisa ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Nah, jadi sebentar. Ini yang masalah yang pertama kan yaitu rendahnya minat peserta didik pada pembelajaran PKN materi mengenai ini ya tadi ya. Ya, undang-undang. Undang-undang, nah itu. Anak-anak yang bikin anak-anak tidak suka, yang pertama mereka pasti belum apa-apa itu yang dipikirkan mereka itu hafalan, Pak. Nanti anak-anak tuh takut kalau kita suruh ngapalkan undang-undang, pasal-pasal juga, pembukaan juga, itu anak-anak kadang-kadang tuh takut. Jadi bagaimana caranya mereka itu tertarik pada materi yang Pak Saiful anggap anak-anak itu tadi tidak tertarik. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya pada materi undang-undang yang memang membutuhkan hafalan, contohnya saja kita sendiri harus tahu diri. Maksud saya seperti ini. Kalau kita nyuruh anak-anak hafalan, apakah kita hafal? Kayak pembukaan Undang-Undang 1945. Apakah dari kita semuanya hafal? Pancasila jelas kita hafal. Jadi anak-anak pasti tahu Pancasila. Dan karena setiap Senin juga kan dibacakan. Pembukaan undang-undang juga demikian. Nah, untuk menarik anak-anak itu, Pak, jadi kita mengulas beberapa pasal yang gampang mereka ingat. Jadi kalau misalnya nanti ada tentang undang-undang, kita ketika ada pembahasan pasal-pasal, barangkali pasal yang saya pertama hafalkan dari SD sampai sekarang saya masih ingat itu pasal tentang anak terlantar. Nah, jadi pertamanya kita awali dengan pasal tentang anak terlantar itu pasal berapa. Lalu kita kaitkan dengan anak terlantar di Indonesia seperti apa. Lalu kalau misalnya sekarang lagi ini kasus-kasus pengeboman di negara tetangga sana, itu bisa kita masukkan. Itu anak-anak terlantar harusnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita mulai agar mereka itu menganalisisnya, agar mereka itu belajar dari situ kan mereka nanti mencari tahu. Apalagi sekarang semuanya itu serba mudah untuk aksesnya, Pak Saiful. Jadi saya rasa Pak Saiful ini sudah pada siklus 1. Untuk PPL kan saya tidak mendampingi Pak Saiful. Nah, nanti harapan saya pada siklus 2 Pak Saiful mampu menguasai kelas. Yang pertama menguasai kelas. Nanti kan ya meskipun ujiannya nggak sama saya, nggak saya temenin. Ini kan kemungkinan besar kita kan kembali kepada kelompok kecil lagi. Ini kan kita kembali ke 10. Setelah itu kembali kepada kelompok masing-masing. Pak Saiful tim kelompoknya Bu Eko ya, kita kembali ke kelompok masing-masing. Nah, Pak Saiful yang harus Pak Saiful tekankan bagaimana cara penguasaan kelas pembelajaran yang menyenangkan, kita ciptakan kita dulu yang menyenangkan. Cara menciptakan pembelajaran menyenangkan kan kita yang menyenangkan dulu. Lek gurunya enak, itu anak-anak itu bisa mencintai pelajaran itu dari gurunya, Pak. Iya apa tidak? Mencintai gurunya boleh, Bu? Iya, Bu. Oh, iya, apa mencintai gurunya? Muncul mencintai gurunya. Belum mencintai gurunya dulu, ya memang baru mencintai pelajarannya. Ya otomatis kan yang kita bikin apa daya tarik kita apa yang harus kita, kalau saya yakin kok di manapun ya,
pekerjaan yang tidak memandang fisik adalah guru. Kita tidak dituntut untuk cantik, kita tidak dituntut untuk langsing, untuk putih, tinggi secara sempurna, itu tidak. Tapi kita dituntut untuk bisa menguasai kelas, untuk bisa menguasai anak-anak itu. Menguasai kelas, menguasai anak-anak, menguasai materi. Jadi yang dituntut oleh pendidikan itu kita harus bisa memberikan pendidikan ke anak-anak dengan cara nyaman. Nah, bikin kita yang menyenangkan dulu, baru ada kelasnya nanti yang menyenangkan. Nah, kelas Pak panas Pak lah. Kalau panas itu kita enaknya kemana? Barangkali kita mencoba belajar kalau siswanya sedikit di pojok lapangan bisa, di bawah pohon sambil. Tapi itu kan pembelajaran yang teknisnya seperti ini. Nah, itu di situ bisa Bapak gunakan. Misalkan pembelajaran menggunakan e-learning, maksud saya di sini tuh bisa menggunakan Google Form, anak-anak belajar mengerjakan di situ. Jadi pelajaran yang tidak apa namanya, yang tidak membutuhkan suara berisik. Jadi kita kan juga menciptakan kelas kita yang nyaman, jangan sampai mengganggu kelas teman-temannya. Kelas teman-teman guru-guru teman-teman lainnya. Jadi kita misalnya belajar di luar, anak-anak heboh sendiri, itu kan mengganggu kelas-kelas yang lain. Nah, itu jadi gimana caranya kita bisa pindah kelas ke lapangan, ke luar kelas, tapi tetap kondusif. Nah, itu kan kalau misalnya di lapangan Pak Saiful menjelaskan keras-keras, nanti suaranya habis kan, Pak. Kalau di lapangan kan terlalu luas. Nah, itu gimana caranya pembelajaran menyenangkan di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, itu dari situ dulu. Jadi yang perlu kita tekankan bagaimana cara kita membuat anak itu nyaman dulu sama kita. Baru mereka akan tertarik pada pembelajaran kita. Karena memang marwah pendidikan itu terletak pada gurunya. Guru, kalau pendidikan tanpa guru apa yang terjadi? Seperti kalau kita flashback pada masa pandemi, apa yang terjadi tanpa guru? Pendidikan kan anak-anak tugas dari WA, belajar dari WA. Bapak ibunya di rumah itu kelabakan. Mereka sudah terbiasa menitipkan ya, mempercayakan anak-anaknya pada kita, pada guru-gurunya. Tiba-tiba pembelajaran harus menggunakan e-learning. Bahkan asal Bapak Ibu tahu, saya setiap kuliah menggunakan Zoom, itu saya paling males Bapak Ibu. Kenapa? Kadang mahasiswa saya tuh saya ditinggal selingkuh. Saya ngomong di sini jelaskan, anak-anak kadang sambil nyuci, sambil masak. Kan kita jadi kayak tontonan. Makanya ketika saya kalau misalnya teman-teman mau kuliah online, Zoom boleh tapi on cam semua. Jadi seperti ini Bapak Ibu, nggak ada yang menyelingkuhi saya di sini. Itu Tetap banyak. memandang wajah saya. Nah, benar langsung digimalakan. Langsung muncul. Takut saya ngambek Bu Nurul. Kami nggak selingkuh gitu Bu. Sinyal ini Bu, bukan masalah. Iya, sinyal. Nah, Pak Saiful langsung ketawa-ketawa. Kita setia Bu. Nah, jadi itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya apa namanya marwah pembelajaran itu yang nomor satu, yang utama tuh kita loh, guru. Bahkan pernah kan kalau saya pernah dengar cerita ketika Jepang setelah dibom atom, yang ditanyakan pimpinannya apa? Ada berapa guru yang tersisa? Sebegitu pentingnya guru. Karena tanpa guru, anak-anak itu pendidikannya tidak bisa berlanjut. Jadi yang memang sangat dibutuhkan adalah dalam untuk membangun karakter bangsa, karakter anak, itu ya kita. Tentunya kita kan, anak-anak itu kan biasanya meniru contoh. Anak-anak itu yang dilihat di sekolah itu panutan, teladannya. Makanya kenapa, bahkan kalau misalnya saja kita memiliki media sosial berteman dengan anak-anak, kita juga harus hati-hati postingannya. Kenapa kalau nggak gitu anak-anak, wah guru kue postingnya seenaknya sendiri, kenapa aku harus dipikirkan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan di mana kita harus memberikan contoh mereka. Bahkan sampai yang lebih ngeri lagi tuh pada tingkat mahasiswa, begitu kenalan mereka tahu nama saya itu langsung dicari Instagram saya apa, Facebook saya apa, langsung diajukan pertemanan.
Ya saya konfirm saja, toh di IG nggak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, mereka tuh pasti memandang kita, menilai kita. Jadi kita role model juga, apalagi sekarang ada dunia maya. Kita contohnya guru nggak cuma di sekolah saja. Nanti kan mereka, wah ternyata Bu Wiwin ini sukanya traveling, Bu Yeti sukanya kuliner, Pak Muslim ini ternyata sukanya main musik sambil ngopi. Itu kan anak-anak tahu keseharian kita. Seperti Bu Endris nyupir dewe. Travel Pak, traveling sambil nyetir. Nah itu. Jadi yang dilihat anak-anak itu kita sebagai panutannya. Nah, itu terlebih lagi tugas kita kan di media sosial bukan pencitraan ya. Ini bukan bagian dari pencitraan, tapi memang harus sisi positif yang kita tunjukkan. Kalau pencitraan kan tertentu, tapi kalau kita itu sepanjang hayat kita, ketika kita kontrak sudah mau menjadi seorang guru, maka mau tidak mau segala sesuatu harus kita perhatikan. Cara berpakaian pun kita perhatikan. Ya apa tidak, Bapak Ibu? Betul. Cara berpakaian simpel saja, cara berpakaian kita perhatikan. Cara kita pergi kemanapun juga kita harus perhatikan. Ya itu tadi yang memang guru adalah contoh bagi anak-anaknya. Jadi kalau misalnya saja kita tidak memberikan contoh yang baik, anak-anak mau mencontoh siapa? Jadi itu dari saya, Pak Saiful sudah lengkap sekali katanya Pak Muslim saiki Pak Saiful serwekep ya. Ini masakan sudah di luar lengkap sekali. Modelnya sekarang itu Pak Saiful pokoknya. Mau lanjut S2 Pak Saiful tuh. Mantap Pak Saiful. S2 Boleh Pak Saiful. Amin. Boleh lanjut di Wisnuwardana aja Pak Saiful, nanti ketemu sama saya. Sama Memang sudah dibuka Bu. Memang sudah dibuka S2 Bu di sana Bu. Loh, Wisnuwardana kan ada S2 Pak. Enggak, saya tahu saya masih ini Bu, masih belum ada gini. Mungkin ya saya dengernya memang mau buka gitu. Saya jadi kurang info sekarang Bu. S2 kita tuh sekarang banyak Pak, matematika ada. Kalau PPKN belum buka. Saya ini kan PPKN Bu gitu. Hukum ada. Ya S2 belum buka yang PPKN Pak. Masih on proses mungkin nanti ya. Ini fokusnya ke PPG dulu. Nah, itu begitu Pak Saiful. Jadi segalanya saya rasa tadi koreksi jadi Pak Kusno juga tidak banyak dan sudah bagus juga Pak Saiful. Pak Saiful juga sekarang semakin ramah sama anak-anak. Mulai menumbuhkan cinta-cinta lagi. Ini sepertinya Pak Muslim sudah tidak sabar mau presentasi. Monggo Pak Terima kasih banyak Bu, saya tutup top sharing Bu. Iya Pak. Bu, saya boleh enggak presentasi LK21 itu, tapi saya banyak menyampaikan tentang semacam problem real yang ada di sekolahan saya. Yang ini mungkin jadi karena saya anggap sekolahan saya ini rodok kekendelan terkait dengan Merdeka Belajar itu. Monggo. Boleh enggak? Atau saya harus presentasi itu? Maksud Pak Muslim kan Bu, saya boleh. Saya sebenarnya punya masalah terkait dengan anak-anak yang ini, tapi ini terkait juga dengan kebijakan sekolah di sekolah kami. Tapi tidak saya angkat Bu, karena rodok medeni. Ya, tapi ingin jenengan presentasikan di sini. Sebenarnya iya, tapi tidak mau saya ambil dalam LK itu, tidak saya ambil masalah ininya. Bagaimana Pak Kusno? Monggo, tidak apa-apa. Monggo. Tidak apa-apa. Atau presentasi ini aja tidak apa-apa, Mas. Aku tak curhat di karo Hendris bayar apa-apa. Enggak apa-apa Pak Muslim. Jadi ditawarkan layarnya, share screen, tapi nanti tetap dibicarakan itu. Oke, kalau saya tak share screen. Tidak Bu? Belum muncul Pak. Nah, ini sudah muncul. Ini LK saya. Oke, monggo Pak.
LK-nya dipresentasikan dan itu bagian terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi, tidak dijawab. Jawab dong. Ibu, alhamdulillah akhirnya dijawab. Terima kasih waktunya Ibu Endris yang tentu kita sayangi bersama, Pak Kusnul yang kami hormati, dan kawan-kawan mahasiswa PPG yang alhamdulillah sampai hari ini tetap semangat dan masih semangat, dan sepertinya PPG kita ini sangat berhasil dan banyak merubah keahlian keterampilan kawan Bu Yeti ini yang signifikan, Pak Saipul yang sangat spektakuler itu gitu ya. Mudah-mudahan kita lulus bersama dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu muka di Malang, mudah-mudahan. Anaknya awalnya panjang ya. Oke. Yang saya sampaikan simpel saja Bu terkait dengan materi saya. Ada dua masalah yang saya identifikasikan. Kalau yang di siklus 1 saya ke motivasi anak dalam belajar. Tapi hari ini saya coba untuk ke gurunya. Ada dua, yaitu guru terkait dengan model dan media itu yang membuat guru ini tidak variatif dan tidak inovatif dalam pembelajaran, serta minat baca anak. Nah ini dua ini saya akan gabungkan jadi satu. Di modul ajar itu kita masukkan dua variabel ini, tidak apa-apa ya. Nah, di model dan media mengajar yang digunakan guru yang kurang variatif dan berpikir kritis ini, karena kan penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi. Ini pemilihan materi dan pemilihan model pembelajaran yang mengakibatkan siswa kurang termotivasi dan tidak tertarik dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Lalu ini terkait dengan materi, media, dan metode serta strategi pembelajaran. Berdasarkan kajian literasi menurut Lestari, MY, dan Budianto, efektivitas penerapan model pembelajaran problem based learning. Materinya sampean itu mana? Apa ini? Pak yang di-share belum materinya. Hah? Belum muncul Bu. Ya sudah muncul, cuma kan ini hanya dokumen-dokumen saja Pak. Dokumen. Iya, novel-novel bentuk dokumen-dokumen saja. Filenya belum saya buka Muslim. Ya Allah, aku pirang menit presentasi kemarin. Salah pencet berarti. Itu bukan. Sudah. Belum muncul. Belum muncul Pak. Belum muncul. Ini kasusnya sama seperti saya ini. Nah ini sudah. Itu ya. Oh tadi ya. Salah pencet yang ini. Saya lanjutkan. Penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran problem based learning. Kalau kemarin di siklus 1 saya menggunakan project based learning ya. Nah sekarang saya mau coba dengan yang tidak jauh dari situ, yaitu PBL ya bersama, cuma tidak ada produk yang kita hasilkan, tapi insya Allah dengan materi stereotip, diskriminasi, dan bullying ini kan enak untuk dibuat kegiatan PBL. Banyak masalah yang muncul di situ. Saya berharap anak-anak nanti akan nyaman dengan materi itu karena ini berkenaan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Diskriminasi,
stereotip, bullying itu kan berkaitan dengan anak-anak secara langsung. Harapan saya mereka akan paham dengan itu, dan sekolah kami ini bebas bullying dan diskriminasi. Lalu kelebihannya model PBL ini mendorong siswa untuk aktif, jelas, untuk aktif mencari informasi. Nah, ini yang saya masukkan terkait dengan metode pembelajaran tadi itu, sekaligus literasi. Nanti dalam modul ajar saya akan dorong anak-anak untuk mencari informasi dengan membaca, salah satunya mungkin. Kita dorong untuk membaca. Selanjutnya keunggulannya adalah mampu bekerja sama dengan teman sebaya dan mengembangkan pemecahan masalah. Ini membuat siswa lebih terlihat dalam proses pembelajaran, lebih aktif lah. Lalu PBL memungkinkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesiskan informasi dari berbagai sumber ketika mencoba menyelesaikan masalah. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Lalu ketika memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Lalu kekurangannya, PBL membutuhkan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih besar daripada metode pengajaran tradisional. Hal ini karena siswa perlu bekerja sama dengan secara mandiri dan dalam kelompok untuk mencari informasi dan menyelesaikan masalah. Lalu kekurangan selanjutnya terkait dengan penilaian dalam PBL biasa tradisional, karena merupakan kebudayaan maka berbagai kolaboratif dan komunikasi. Mitigasinya untuk menangani masalah yang pertama, kekurangan yang pertama tadi, guru harus merencanakan dengan cermat sebelum memulai proyek PBL, menentukan topik yang jelas, masalah dapat dibicarakan dalam waktu yang rasional, dan menyiapkan sumber daya serta bahan yang diperlukan sebelumnya akan membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan. Memberikan batasan waktu yang jelas dan realistis untuk setiap tahapan dalam proses PBL akan membantu siswa tetap fokus dan mengelola waktu dengan baik, secara efisien. Lalu untuk penilaian yang rumit tadi, buat rubrik penilaian yang jelas dan rinci untuk penilaian PBL. Rubrik ini sebaiknya mencakup kriteria seperti analisis masalah, kualitas solusi, keterlibatan kolaborasi, komunikasi, dan refleksi. Menyediakan refleksi rubrik ini dapat kepada siswa sebelum pembelajaran PBL dimulai, dapat membantu mereka memahami apa yang diharapkan dan bagaimana pemenuhan agar yang dilakukan. Mungkin itu, Bu. Tak kira ditinggal nang Bu. Mohon maaf. Saya sudah ngomong tapi ternyata masih saya mute. Yang tadi Pak Muslim belum diomongkan. Apa itu, Bu? Yang tadi terkait permasalahan tadi tentang kurikulum merdeka. Oh, yang di sekolahan saya. Jadi begini, Bu, terkait yang di sekolahan saya. Nah, ini kan materi secara umum saja yang saya ngikut sama teman-teman saja, wis komen oleh AB, kalau PNL, kalau yang ini ya. Padahal masalah yang di sekolahan saya ini lebih kompleks. Ini, sekolahan saya ini betul-betul menerapkan merdeka belajar itu dari struktur sekolah dan lain sebagainya. Bahkan sekolah ini membuat aturan dan lain sebagainya, kurikulum dan sebagainya itu kita sendiri yang ngatur. Jadi di sekolah kita ini ada tiga poin yang kita tonjolkan, yaitu pertama ada penjurusan itu artinya arah kerja satu, yang kedua kewirausahaan, yang ketiga kuliah. Anak itu kan dibagi tiga itu arahnya, ya. Maka pembelajarannya pun ini juga lebih apa ya, bebas, kita dibebaskan seperti apa dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya sering sampaikan bahwa
kalau saya ini jagongan terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya itu biasa, karena hampir tiap bulan itu kita pasti jagongan itu. Nah, masalahnya begini, yang anak-anak yang aktif di kewirausahaan, aktif di organisasi ini dan lain sebagainya itu di jam sekolah itu mereka juga boleh ikut itu. Misalnya kita punya catering, kita punya laundry, kita punya batik, kita punya ada berapa 5 kalau nggak salah yang aktif. Nah di jam pelajaran pun mereka belajarnya di kelas, mereka boleh izin untuk kegiatan tersebut. Misalnya catering ini punya pesanan, dapat pesanan 200 gitu. Dan anak-anak jam itu ada di tempat catering, tidak di kelas. Nah ini kan masalah-masalah ini akan membuat dia ketinggalan pelajaran. Tapi memang kita dibolehkan. Nah ini kan jadi masalah sebenarnya. Bagaimana? Jelas anak ini ketinggalan, jelas anak ini tidak tahu dan lain sebagainya. Pernah saya juga sampaikan ketika anak ini salah mengartikan. Ketika dia ikut catering misalnya, misalnya catering itu, dia sering tidak masuk karena memang pas waktu itu pesanannya banyak. Dan dia pun tidak mengerjakan tugas gitu. Nah, alasannya catering gitu ya. Nah, saya baru ini kasuistik lagi. Saya sampaikan ke anak itu. Kalau ada tanggung jawab itu harus dilakukan. Tapi ketika kamu mengambil resiko, ambil 2 pekerjaan, 2 resiko, maka resiko itu harus ambil bareng tanggung jawabnya. Kamu boleh ikut catering, tapi tanggung jawab di kelas juga harus tetap dilaksanakan. Jadi pembelajaran yang kita dibebaskan itu sebenarnya juga jadi masalah dalam kita, karena untuk ngatur sirkulasi anak saja di grup guru itu kadang lupa, anak ini izin ke ini, kita nyari padahal gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kan jelas jadi masalah dalam kelas masing-masing. Belum lagi terkait dengan anak-anak yang penjurusan dan lain sebagainya itu. Kita memang dibebaskan. Contohnya begini. Ketika anak-anak ini sudah penjurusan, artinya memang arahnya sudah jelas, nanti saya kerjanya di sini dan lain sebagainya, karena BK-nya memang kayak gitu, boleh dipercepat gitu ya Bu ya. Nah, anak-anak ini akan lebih banyak ikut kegiatan-kegiatan itu di luar. Dan memang jadi kegiatan sekolah bahwa arahnya tetap memang harus ke situ. Jadi pelajaran-pelajaran pendukung ini ya wis semampunya, seadanya dan lain sebagainya, ini agak lebih artinya tidak terlalu ditonjolkan. Yang ditonjolkan apa? Ya memang yang jurusan yang dia ambil. Misalnya diperbanyak ini, ya akhirnya banyak yang di situ. Kalau yang lain mengikuti saja. Walaupun dalam kesehariannya sama tetap. Cuma kan banyak hal-hal yang tidak bisa kita duduk bareng enak bersama seluruh kelas itu dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya minta kawan-kawan memberi pendapat terkait dengan ini. Bagaimana posisi saya ini termasuk guru-guru yang memang bukan guru jurusan. Kalau jurusan jelas, kalau memang arahnya ke situ. Tapi kalau guru-guru seperti PAI kami dan lain sebagainya, ini jadi semacam guru kasta kedua yang tidak penting banget lah. Gitu. Ya. Jadi kita ngikuti program pemerintah, sebenarnya SMK itu yang penting anaknya kerja atau kuliah atau wirausaha. Nah ini kan jadi masalah di dalam itu. Nah ini yang saya rasakan sebenarnya Bu, terkait dengan kami jadi guru PPKN di sini. Ya saya menikmati saja memang sekolah ini dibentuknya seperti itu gitu loh. Kan kita harus ikut sekolahan gitu. Kalau kita paksakan kita mengajar harus seperti anak ini perfect dan lain sebagainya, maka tujuan pembelajaran saya tidak lebih dari sekedar anak-anak tidak hanya kenal dengan Pancasila, hanya memahami Pancasila, dan banyak kita kembalikan ke anak-anak bagaimana akhirnya nanti itu. Itu yang ini Bu, yang jadi keluh kesah kami secara spesifik di sekolahan saya seperti itu. Jadi posisi saya ini guru di sini juga
bukan apa ya. Ya kita ada perannya pasti kan. Ketika bicara Pancasila kita butuh moral, gitu. Kita belajar moral. Maka pembelajaran saya lebih sering tidak pada materi yang inti gitu loh. Materi itu saya pasti ambil sedikit. Yang lain apa? Motivasi, pembentukan karakter, dan lain. Itu yang kita utama. Memang kita diarahkan ke situ. Gitu. Dan pembelajaran secara utuh juga tidak terlalu diprioritaskan lah kasarannya. Ngoten nggih Pak Muslim. Jadi seperti ini. Polemik di sekolahnya Pak Muslim itu hampir sama dengan permasalahan yang ada di pesantren. Jadi yang pembelajaran sekolah yang basicnya itu agama atau yang hafalan-hafalan seperti itu, sehingga mata pelajaran PKN itu menjadi terkesampingkan. Jadi kalau ini kan dilemanya tambah diperkuat lagi dengan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, asal Bapak Ibu ketahui ya, saya tahu beberapa waktu lalu itu kurikulum merdeka sedang dievaluasi. Dan kenapa dievaluasi? Karena memang banyak ranah-ranah yang terlalu kebablasan. Kalau saya mengamati ya, mungkin pembelajaran itu kayak tadi seperti Pak Muslim katakan, kurikulum merdeka, namanya merdeka belajar sampai merdeka nggak ikut pembelajaran karena ada hal-hal lain di luar pelajaran itu. Padahal konsepnya adalah di mana siswa itu pada pelajaran ini itu merdeka. Maksudnya merdeka itu dari segi pembelajaran kita menggunakan model apa saja ini, yang di mana saja, yang penting menyenangkan. Nah, tapi masalahnya di tempat Pak Muslim ini kan merdeka itu merdeka sampai nggak ikut pelajaran mapel-mapel tertentu kan. Saking merdekanya tadi, dan guru mau tidak mau karena itu secara tidak langsung diperbolehkan. Ya, Pak Muslim diperbolehkan kan, bahkan harus diberikan izin. Padahal aslinya kan Bapak juga tidak rela mengizinkan anak tersebut. Misalkan kayak catering, bikin catering juga seperti itu. Jadi kalau dari kacamata saya Pak, pemilik kelas itu guru, pemilik kelas ya Pak ya. Jadi kalau saya menjadi Pak Muslim, di mana ada kurikulum merdeka yang memang benar-benar merdeka siswanya sampai bisa keluar kelas pada saat materi pembelajaran kita, saya tidak akan mengizinkan. Kamu boleh sama guru siapapun, tapi ketika pada pelajaran saya ingin semuanya ada di kelas. Tapi dan ini kebijakan sekolah, Bu. Lah ya itu, Pak. Kebijakan sekolah. Kita kan otomatis ikut kebijakan sekolah. Iya. Mengikuti kebijakan sekolah, tapi ada hal yang tentunya kita harus sampaikan. Kalau ini diteruskan seperti ini, anak-anak nggak akan ngerti, Pak. Maksudnya Pak Muslim harus menyampaikan bahwasanya kebijakan sekolah tersebut memiliki kekurangan, di mana anak-anak itu yang tidak ikut-ikut pelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung, ikut catering, ikut acara ini, ikut acara itu. Kalau terlalu sering, otomatis anak-anak kan kurang, Pak, kemampuan mereka menguasai materinya. Ketinggalan pelajaran sama teman-teman juga. Sedangkan semua mata pelajaran itu kan juga diuaskan. Jangan-jangan nanti nilainya juga minta merdeka juga, Pak. Loh, iya. Iya, Pak. Nilainya merdeka juga. Iya. Jadi pinter-pinternya guru dalam membuat nilai dan lain sebagainya juga pinter-pinternya guru. Ya, itu dilematis, Pak. Jadi kalau memang kebijakan sekolah seperti itu dilematis, ya. Tapi memang ini jadi tujuan sekolah. Ya, ini kan tujuan sekolah yang arahnya, kita ini SMK kan. SMK itu berhasil dan tidaknya itu ditentukan pada lulusan. Jadi lulusan SMK itu dia bekerja atau wirausaha atau kuliah. Nah, persentase anak yang kuliah itu yang diberikan materi lebih baru yang kuliah. Ini memang tujuan sekolah. Jadi kami ini merasa berhasil kalau ada tiga poin itu. Anak ini bekerja,
Padahal kita nyarikan kerja. Anak ini wirausaha, kita fasilitasi. Atau anak ini kuliah, memang kita antarkan sampai dia kuliah. Nah, 3 ini yang jadi tolak ukur keberhasilan lulusan kami. Ini kebijakan secara umum juga. Kalau saya setuju memang dengan itu, karena arah kita SMK gitu, SMK ini harus 3 ini. Kalau masalah kemampuan anak dalam akademis itu dinomor 2-kan memang jadi. Sehingga yang terpenting adalah ketika anak lulus itu langsung kompetensi yang mereka butuhkan itu langsung bekerja, ya, atau wirausaha atau kuliah. Ya, dan kalau selama ini kita berhasil. Ya kalau begitu memang tujuan sekolah seperti itu mau nggak mau ya. Yang namanya guru mapel ya pasrah Pak. Ya. Sama seperti guru-guru yang berada di lingkungan pondok ya, itu ketika bahkan ada kemarin yang dipangkas sampai 1 jam saja pembelajaran mau tidak mau ya mengikuti kurikulum yang ada, tujuan sekolah yang mereka lakukan di situ untuk apa, tujuan utamanya ya mereka capai ya itu. Kalau dari Pak Kusno? Jadi memang yang pertama menurut saya, kita kan harusnya garis tegak lurus ya, apa yang disampaikan oleh kementerian, jadi yang harus kita lakukan. Jadi misalnya paket kurikulum merdeka, misalnya arahnya untuk SMK ini kerja, wirausaha, kuliah, ya itu harus kita lakukan. Cuma yang perlu kita garis bawahi bahwa bagaimanapun anak-anak ini berhasil, mesti harus punya bekal tentang ideologi negara. Itu harus itu. Karena bagaimanapun kalau anak ini berhasil, tapi apa kalau sampai ini misalnya jadi terorisme itu kan juga ada gunanya gitu. Jadi bisa merusak persatuan kesatuan. Ini kita sebagai guru PKN akhirnya tidurnya di sini. Jadi makanya ya kita perlu untuk bekali anak-anak dengan materi-materi yang terkait dengan kebangsaan supaya pada saat anak ini berhasil tetap cinta kepada tanah air. Jadi oleh karena itu ya perlu ditata Pak di dalam kurikulum. Menurut saya seperti itu. Kita memperhatikan. Tak kalau yang boleh untuk dulu tetap. Kemudian juga materi pembelajaran juga ya dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membekali anak-anak ya di dalam proses pembelajaran itu secara memadai seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun yang masalah ideologi itu kan masalah hati ya Pak ya. Jadi masalah ideologi itu enggak bisa hanya diceramahkan begitu kemudian ini harus dilakukan. Karena itu harus sampai fanatis ya, kalau dulu di Orde Baru itu diindoktrinasi ya. Indoktrinasi artinya dibekali lewat tempat misalnya pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila kan begitu. Jadi itu indoktrinasi selama 32 tahun itu pun aja belum begitu berhasil, apalagi dimerdekakan ini juga mengkhawatirkan apa ya NKRI ini bahkan untuk arah kerja ya memang nanti anak-anak akan ke sana, tetapi kalau nggak dibekali terkait dengan materi yang belum itu saya kira nanti juga akan berbahaya untuk ke depannya. Karena itu ini perlu dikoordinasikan bersama terkait dengan ini di lembaga. Nanti pas waktu rapat dinas begitu disampaikan Pak, ini mungkin setiaan kepada ideologi, setiaan pada bangsa negara, ya terkait dengan materi-materi yang penting terkait dengan itu ya harusnya anak-anak ada tatap muka. Kemarin kan dulu ini agar supaya nanti ke depan bisa melayakan NKRI Pak gitu. Jadi mungkin usulan-usulan itu nanti pasti juga akan didengar. Jadi barangkali pas prakering silakanlah mungkin keluar sampai 3 minggu dan sebagainya. Tapi pada waktu ya proses pembelajaran sehingga kita bisa memberikan apa ya masukan bagi anak-anak agar supaya ini benar-benar anak ini enggak blank ya terkait dengan NKRI, dengan
ideologi negara, dengan ya kebangsaan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu harus kita berikan kepada anak-anak ini. Karena bagaimanapun anak ini kan akan menjadi pemimpin di masa depan ya. Kalau anak blank terkait dengan kebangsaan ini juga berbahaya menurut saya Pak. Walaupun dia berhasil dalam wirausaha. Oke, barangkali itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kusno. Kalau kita berbicara tentang kurikulum, Bapak Ibu, berbagai macam kurikulum, mungkin bahkan Pak Kusno itu melewati berapa kurikulum Pak Kusno? Jadi kan ada KTSP, K13, sebelumnya bahkan ada kurikulum 2000. Pak Kusno sorenya tidak terdengar Pak Kusno. Ada KTSP, ada apa macam-macam. Ada bunyi, ada awal bunyi. Jadi Bapak Ibu kan sudah melewati berbagai macam kurikulum. Bahkan kita pun setiap kurikulum ada plus minus. Bahkan Bapak Ibu juga bisa menilai kurikulum yang pas untuk kita apa sih? Sekarang bahkan mungkin sekarang saya tanyakan, menurut Pak Muslim, kurikulum yang paling pas untuk anak-anak apa? Kalau saya ya kurikulum ini, kurikulum Merdeka ini. Merdeka ini. Kalau saya pribadi ya. Bu Yeti, kurikulum apa Bu? Yang menurut Bu Yeti paling cocok diterapkan untuk anak di sekolah Bu Yeti? Kalau saya masih kurikulum K13 Bu. Soalnya kalau lokasi sekolah saya, kalau kurikulum Merdeka ini sepertinya kurang sesuai sama anak-anak, sama fasilitasnya juga. Seperti itu. Oh, fasilitas untuk teknologinya seperti itu. Bu Nurul? Kalau saya pakai kurikulum 13 Bu, yang kelas 9. Yang 78 sudah kurikulum Merdeka. Menurut Bu Nurul yang paling cocok itu? Yang paling cocok saya kurikulum 13 Bu. Padahal dulu kurikulum 13 awal-awal kan banyak Bapak Ibu yang protes. Gagal move on. Gagal move on. Ketika diganti oleh kurikulum Merdeka, ternyata Bapak Ibu lebih nyaman sama kurikulum K13. Bapak Ibu ini tadi mulainya kita jam 8, tepat? Oke, Bu. Ya, jam 8. Jam 8 tepat ya. Ini sampai ya kita selesaikan lah setelah ini. Pak Muslim boleh di close ininya? Belum pembelajaran kita berakhir, boleh foto dulu, Pak Muslim. Pak Kusno, mohon open kamera Pak Kusno. Bapak Ibu yang lain mohon kameranya dibuka. Kita selalu buat dokumentasi kegiatan kita hari ini. Dosennya penampilan Pak, performa kok komen. Harus Pak Muslim. Story Pak. Iki muncul piro ta yo? Muncul no kabeh Pak Muslim. Kan bisa sih Pak dimunculin semuanya itu. Mungkin Pak Muslim belum belajar itu, Bu. Bu Yeti pakai laptop. Kalau Bu Yeti pakai laptop. Jiro Lupatmo, kita berapa orang? 13 orang. Ya. Ya, 13 orang. 12 Pak Mamet. Yang satu operator. Bu Maria masuk ketok motone tok Bu Maria iki mesti. Ganjelan bantal Bu ben ketok. Sudah Pak Kusno. Sudah Pak Kusno. 1, 2. Oke, ganti gaya. Oke. Pak Kusno ganti gaya. Oh, Pak Kusno ngono tok. Udah boleh. Oke. 1, 2. Satu lagi. Satu lagi giginya dimunculkan semua. Oke. 1, 2. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Pak Muslim. Baik, untuk menutup acara kita hari ini, ada yang mau memimpin doa? Pak Saiful itu. Oh, Pak Saiful, monggo Pak Saiful. Iya, Saiful. Oke, monggo Pak Saiful dipimpin doa dulu untuk sebelum mengakhiri materi kita. Pak, suaranya belum muncul, Pak. Nah, ya. Terima kasih Bu ya. Nah, sebelum menutup kegiatan diskusi di forum ini, semoga ilmu yang sudah didapatkan dari kegiatan forum ini menjadi berkah dan barokah, sehingga nanti lulus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan fil maut. Indal maut wa wafiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najawatan minan afiatan indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi semuanya pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau barangkali menyinggung. Jadi saya akhiri untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk live group. Terima kasih semuanya. Oke, monggo. Terima kasih. Monggo Pak, Bu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin live. Oke, izin live. Oke, monggo Pak.